Salam rahayu kanggo sedulur kabeh. Pada bab pembuka ini, tirai alam kasat mata akan disingkap perlahan. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka kesadaran tentang takdir rezeki besar yang tersembunyi di balik weton pon. Dalam hitungan primbon Jawa kuno, pon bukan sekadar pasaran hari lahir. Pon adalah simbol tanah yang menyimpan emas, tenang di permukaan, namun bergemuruh di dalam. Para leluhur menuliskan bahwa setiap manusia membawa getaran rezekinya masing-masing sejak lahir. Namun hanya weton tertentu yang memiliki magnet kadonyan, dan pon adalah salah satunya. Mereka yang lahir di weton pon seringkali hidup sederhana di awal, bahkan sering diremehkan. Tetapi justru di sanalah tanda awal takdir besar sedang disiapkan. Kitab Primbon Tua menyebut adanya energi yang dijuluki masyarakat sebagai siluman penarik duit. Bukan makhluk menyeramkan seperti dalam dongeng, melainkan simbol kekuatan gaib penarik peluang dan harta. Energi ini dipercaya menetap di garis hidup weton pon yang kuat batinnya, sabar ujiannya, dan tidak putus doa orang tuanya. Gerbang gaib weton pon biasanya mulai terbuka ketika seseorang berada di titik hidup paling bingung. Rezeki terasa seret, usaha jalan di tempat, atau hidup seperti berputar di masalah yang sama. Justru kondisi inilah yang disebut leluhur sebagai pepeting sadurunge padhang, gelap sebelum terang besar datang. Tanda-tandanya sering tidak disadari. Mimpi melihat koin emas, pintu besar terbuka, atau sumur penuh air jernih. Ada pula yang merasakan telapak tangan hangat saat memegang uang, atau tiba-tiba muncul keyakinan kuat bahwa hidupnya akan berubah. Dalam primbon, ini disebut sasmita gaib, panggilan awal dari penjaga rezeki. Weton pon memiliki watak bumi, kuat, sabar, dan mampu menyimpan energi besar dalam diam. Maka tidak heran jika banyak orang pon yang suksesnya meledak tiba-tiba, seolah datang tanpa sebab. Padahal menurut primbon, semua itu adalah hasil dari proses panjang yang tidak terlihat mata. Para sepuh Jawa percaya, siluman penarik duit tidak datang untuk memberi kekayaan instan. Ia hanya membuka pintu. Manusialah yang harus berani melangkah. Maka bab 1 ini bukan sekadar cerita, melainkan ketukan pertama dari takdir. Jika Anda lahir di weton pon dan sedang menonton atau membaca naskah ini, bisa jadi alam sedang mengajak Anda untuk bersiap. Bayangkan satu adegan sakral. Anda berdiri di hadapan gerbang emas raksasa. Langit gelap, namun cahaya keemasan menyinari wajah Anda. Di belakang, ada bayangan penjaga tak kasat mata. Ia tidak memaksa, tidak berbicara, hanya menunggu apakah Anda cukup berani untuk masuk. Inilah awal perjalanan weton pon menuju fase auto sultan, namun ingat, tidak semua yang dipanggil berani melangkah. Hanya mereka yang siap secara batin dan niat yang akan melanjutkan ke bab berikutnya. Maka dengarkan dengan hati, bukan hanya telinga, karena bab 1 ini adalah undangan takdir. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sedulur kabeh, jika pada bab 1 kita berbicara tentang gerbang gaib weton pon, maka pada bab 2 inilah rahasia mulai menampakkan wujudnya. Leluhur Jawa menulis dalam Primbon Tua bahwa siluman penarik duit tidak pernah datang secara kasar. Ia hadir perlahan, menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari, seringkali tanpa disadari pemilik weton itu sendiri. Bagi weton pon, fase ini disebut mangsa kauruhan, masa ketika seseorang mulai diperhatikan oleh energi rezeki gaib. Tandanya bukan langsung kaya. Justru sebaliknya, hidup terasa semakin diuji. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha seolah macet, atau hubungan sosial mulai renggang. Dalam primbon, ini bukan hukuman, melainkan penyaringan batin. Siluman penarik duit dipercaya hanya mau menetap pada jiwa yang kuat dan tidak rakus. Maka ia menguji weton pon melalui kesabaran, kejujuran, dan kemampuan menahan emosi. Orang pon yang lolos fase ini biasanya dikenal sebagai pribadi pendiam, pekerja keras, dan jarang mengeluh meski hidupnya terasa berat. Pada masa ini, alam mulai memberi isyarat aneh. Banyak weton pon mengalami mimpi berulang, melihat rumah besar, menerima kunci emas,
atau berjalan di jalan gelap yang tiba-tiba diterangi cahaya. Ada pula yang sering menemukan uang receh di tempat tak terduga. Dalam primbon, ini disebut tetenger awal rezeki, tanda bahwa siluman penarik duit sudah mulai mendekat. Energi ini tidak selalu tampak sebagai makhluk. Kadang ia hadir sebagai orang perantara. Bisa berupa teman lama yang tiba-tiba mengajak kerjasama, orang asing yang memberi peluang, atau bahkan musuh lama yang tanpa sengaja membuka jalan rezeki. Leluhur menyebutnya sebagai tangan tak terlihat. Namun disinilah bahaya terbesar berada. Banyak weton pon gagal di fase ini karena tergoda jalan pintas. Ketika ada peluang besar datang, namun mengharuskan mengorbankan kejujuran, siluman penarik duit akan langsung menjauh. Dalam primbon tertulis jelas, rejeki gaib ora seneng karo ati sing kotor. Siluman penarik duit bukan pemuas hawa nafsu. Ia penjaga keseimbangan. Maka weton pon yang mulai merasakan keberuntungan kecil harus tetap rendah hati. Jangan pamer, jangan sombong, dan jangan meremehkan orang lain. Setiap sikap akan dicatat oleh alam. Di fase ini pula, weton pon sering merasa seolah diperhatikan. Intuisi semakin tajam. Hati mudah merasa tidak nyaman ketika mengambil keputusan salah. Itulah tanda bahwa energi gaib sudah mulai menyatu dengan garis hidup. Para sesepuh berkata, jika weton pon mampu melewati bab 2 ini tanpa tergelincir, maka pintu rezeki besar akan terbuka dengan sendirinya. Siluman penarik duit akan menetap, bukan sekadar lewat. Ia menjadi penjaga yang setia, membuka jalan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Maka bab 2 ini adalah ujian kesetiaan batin, bukan soal seberapa besar uang yang datang, tapi seberapa bersih hati saat uang itu belum ada. Jika Anda lahir weton pon dan sedang mengalami hidup terasa diuji bertubi-tubi, bisa jadi Anda sedang berada di fase ini. Jangan menyerah. Jangan mengutuk nasib. Karena menurut primbon, yang kuat bertahan, akan dipersiapkan untuk menjadi sultan dalam diam. Rahayu. Perjalanan belum selesai. Rahayu sedulur kabeh, jika bab 1 adalah undangan, dan bab 2 adalah ujian, maka bab 3 inilah fase yang paling mengejutkan dalam perjalanan weton pon. Inilah masa ketika siluman penarik duit benar-benar mulai bekerja. Rezeki datang bertubi-tubi, peluang muncul tanpa diminta, dan hidup seolah bergerak lebih cepat dari biasanya. Dalam primbon Jawa kuno, fase ini disebut mangsa tumuh, masa pertumbuhan rezeki yang sangat cepat. Namun para leluhur selalu mengingatkan, tidak semua weton pon mampu bertahan di fase ini. Karena ujian terbesar justru datang saat uang mulai berdatangan. Banyak weton pon menceritakan pengalaman serupa. Usaha yang dulu sepi tiba-tiba ramai, hutang satu persatu lunas, orang yang dulu meremehkan mulai datang meminta bantuan. Bahkan ada yang mendapatkan uang besar dari arah yang sama sekali tidak terduga. Dalam hitungan primbon, ini adalah tanda bahwa siluman penarik duit sudah menetap, bukan lagi sekadar mengintip. Namun bersamaan dengan rezeki besar, muncul pula godaan besar. Rasa ingin pamer, ingin diakui, ingin membalas hinaan masa lalu. Disinilah banyak weton pon tergelincir. Primbon menyebut kondisi ini sebagai kebukaan batin, terbukanya pintu ego yang jika tidak dikendalikan, bisa menutup kembali pintu rezeki. Leluhur Jawa menulis dengan tegas, rejeki gede iku kudu diiringi ati gede. Artinya, rezeki besar harus diimbangi dengan kelapangan hati. Siluman penarik duit tidak menyukai kegaduhan. Ia bekerja dalam keheningan. Maka weton pon yang mulai kaya tapi tetap rendah hati, justru rezekinya akan terus mengalir. Sebaliknya, yang mulai sombong, cepat marah, dan merendahkan orang lain, biasanya akan merasakan rezeki datang secepat ia pergi. Pada fase ini, weton pon juga mulai menjadi tumpuan orang lain. Banyak yang datang meminjam uang, meminta bantuan, atau sekadar menempel untuk mencari keuntungan. Ini bukan kebetulan. Dalam primbon, orang pon yang masuk fase ini sedang diuji apakah ia mampu menjadi saluran rezeki, bukan hanya penumpuk harta.
Siluman penarik duit akan memperbesar aliran rezeki bagi weton pon yang mau berbagi dengan ikhlas. Tidak harus besar, yang penting niatnya bersih. Karena dalam hukum gaib Jawa, rezeki itu seperti air. Jika ditahan, ia akan membusuk. Jika dialirkan, ia akan terus segar. Ada tanda lain yang sering muncul di bab 3 ini. Weton pon mulai kehilangan rasa takut pada masa depan. Hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan intuisi semakin tajam dalam mengambil keputusan. Ini adalah tanda bahwa energi gaib sudah menyatu dengan kesadaran. Namun para sepuh selalu memberi pesan terakhir di fase ini, jangan pernah melupakan asal-usul, jangan mengingkari orang tua, jangan memutus tali sedulur. Karena begitu weton pon melanggar 3 pantangan ini, siluman penarik duit bisa pergi tanpa pamit. Bukan menghukum, tetapi menjaga keseimbangan alam. Bab 3 ini adalah fase ledakan rezeki, tetapi juga gerbang kejatuhan bagi yang lengah. Maka siapapun weton pon yang sampai di titik ini, harus berjalan dengan kepala tegak dan hati merunduk. Karena dari sinilah, nasib sultan sejati sedang diuji. Rahayu, dan bersiaplah. Karena bab selanjutnya akan membawa kita ke rahasia penjagaan rezeki agar tidak runtuh. Rahayu sedulur kabeh, pada bab sebelumnya kita telah memasuki fase ledakan rezeki. Namun para leluhur Jawa selalu mengingatkan satu hal penting, mendapatkan rezeki itu mudah bagi weton pon, yang sulit adalah menjaganya. Maka bab 4 ini membahas rahasia paling sakral dalam primbon, yaitu pagar gaib yang menjaga agar harta tidak runtuh, tidak bocor, dan tidak dirampas nasib. Dalam kitab primbon kuno disebutkan, siluman penarik duit hanya mau menetap lama pada weton pon yang mampu menjaga keselarasan lahir dan batin. Rezeki yang besar tanpa pagar batin ibarat rumah megah tanpa pintu, mudah dimasuki dan mudah dirampok oleh energi negatif, iri dengki, serta kesialan yang datang tanpa sebab. Pagar gaib weton pon bukan mantra, bukan jimat, dan bukan ritual aneh. Ia adalah laku hidup. Leluhur menyebutnya sebagai tata titi tentrem, sikap hidup yang tertib, hati yang tenang, dan pikiran yang tidak liar. Disinilah banyak orang gagal. Ketika uang sudah ada, disiplin mulai hilang, doa ditinggalkan, dan adab mulai longgar. Primbon mencatat 3 kebocoran rezeki paling berbahaya bagi weton pon. Pertama, ucapan yang sembrono. Lidah yang mudah mengeluh, memaki, atau meremehkan orang lain akan membuka celah gaib. Kedua, gaya hidup berlebihan. Bukan soal mewah, tetapi soal pamer. Pamer adalah undangan bagi energi iri. Ketiga, memutus hubungan batin dengan orang tua dan leluhur. Inilah kebocoran terbesar yang sering tidak disadari. Para sepuh Jawa selalu berpesan, selama orang tua masih hidup, restunya adalah pagar paling kuat. Selama leluhur masih dihormati, jalur rezeki akan tetap terbuka. Maka weton pon dianjurkan menjaga adab, tutur kata lembut, niat bersih, dan tidak menyepelekan hal kecil. Pada fase ini, weton pon biasanya mulai merasakan keanehan. Uang ada, tapi terasa cepat habis. Atau usaha jalan, tapi selalu muncul masalah kecil berulang. Ini bukan kutukan. Dalam primbon, ini disebut peringatan halus. Alam sedang mengingatkan agar pemilik rezeki memperbaiki sikap sebelum semuanya diambil kembali. Siluman penarik duit tidak marah. Ia hanya menjauh jika keseimbangan terganggu. Maka bab 4 ini mengajarkan satu kunci utama, menenangkan diri sebelum memperbesar diri. Banyak orang pon yang berhasil mempertahankan kekayaan justru karena hidupnya sederhana meski hartanya melimpah. Ada satu laku kecil yang sering disebut leluhur namun jarang dilakukan, menyisihkan rezeki untuk kebaikan tanpa ingin dikenal. Tidak harus besar, yang penting rutin dan ikhlas. Dalam hukum gaib Jawa, perbuatan ini akan mempertebal pagar rezeki, membuat siluman penarik duit semakin betah. Bab 4 ini adalah fase pendewasaan. Weton pon yang lolos tahap ini tidak akan mudah jatuh miskin lagi. Jikapun hartanya berkurang, jalur rezekinya tidak akan pernah tertutup. Karena yang dijaga bukan uangnya,
melainkan akar takdirnya. Maka renungkan baik-baik, rezeki besar adalah titipan, yang abadi adalah sikap hidup. Rahayu. Perjalanan menuju Sultan sejati belum usai. Rahayu sedulur kabeh, jika bab 4 adalah pagar, maka bab 5 inilah puncak pendewasaan weton pon. Disinilah rezeki tidak lagi sekadar datang dan pergi, tetapi naik kelas menjadi warisan. Dalam primbon Jawa kuno, fase ini disebut tumancep ing garis takdir, rezeki yang sudah tertanam kuat dan sulit dicabut oleh nasib apapun. Tidak semua weton pon sampai pada tahap ini. Hanya mereka yang berhasil menaklukkan ego, menjaga adab, dan setia pada laku hidup yang sederhana namun bermakna. Pada fase ini, siluman penarik duit tidak lagi berdiri di luar, melainkan menyatu sebagai penjaga jalur rezeki keluarga. Tanda paling jelas dari bab 5 adalah berubahnya arah rezeki. Uang tidak lagi datang dari kerja keras semata, tetapi dari hasil keputusan masa lalu. Usaha yang dulu dirintis mulai berjalan sendiri, nama baik mendatangkan peluang, dan jaringan manusia terbentuk tanpa harus dicari. Dalam bahasa primbon, inilah saat asmane dadi dalan rejeki, nama seseorang menjadi jalan rezekinya. Weton pon pada fase ini juga mulai berpikir jauh ke depan. Bukan lagi soal hari ini, tetapi tentang anak, cucu, dan garis keturunan. Hatinya terdorong untuk membangun sesuatu yang tahan lama, tanah, usaha, ilmu, atau adab keluarga. Inilah perbedaan antara orang kaya biasa dan sultan sejati. Primbon mengingatkan, rezeki yang menjadi warisan harus disertai tanggung jawab batin. Jika tidak, harta akan menjadi sumber konflik. Maka weton pon di fase ini biasanya menjadi lebih pendiam, lebih selektif dalam bicara, dan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Diamnya bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa setiap langkahnya membawa dampak besar. Ada keanehan yang sering terjadi di bab 5, weton pon terasa seperti dijaga. Terhindar dari keputusan fatal, diselamatkan dari kerugian besar, bahkan sering mendapat firasat kuat sebelum sesuatu terjadi. Ini bukan kebetulan. Dalam primbon, ini disebut perlindungan garis leluhur. Artinya, leluhur sudah mengakui laku hidupnya. Siluman penarik duit pada tahap ini tidak lagi menarik uang secara kasar, melainkan mengatur arus agar rezeki stabil dan berlapis. Weton pon tidak harus kaya mendadak, tetapi jarang jatuh miskin. Sekalipun diuji, selalu ada jalan kembali. Inilah yang disebut rezeki tahan banting. Namun ada satu pantangan besar di bab 5, keserakahan berkedok ambisi. Ketika weton pon mulai memaksakan kehendak, ingin menguasai segalanya, atau melupakan nilai kemanusiaan, maka warisan rezeki bisa retak. Leluhur menulis, sing gegem kakehan, asring kecolongan. Yang menggenggam terlalu banyak, sering kehilangan tanpa sadar. Maka para sepuh menyarankan satu sikap utama. Cukup. Merasa cukup bukan berarti berhenti, tetapi tahu kapan harus berhenti. Dengan sikap inilah warisan rezeki bisa bertahan lintas generasi. Bab 5 adalah bukti bahwa weton pon tidak ditakdirkan sekadar kaya, tetapi menjadi fondasi kemakmuran. Dari sinilah anak cucu merasakan dampaknya, bahkan tanpa tahu dari mana asalnya. Rahayu. Satu bab terakhir masih menunggu. Dan di sanalah rahasia pamungkas takdir weton pon akan dibuka. Rahayu sedulur kabeh, inilah bab terakhir. Bab penentu. Bab pamungkas yang tidak banyak dibuka dalam primbon biasa. Karena pada bab 6 ini, weton pon tidak lagi bicara soal kaya, tidak lagi soal sultan, tetapi tentang kesempurnaan takdir hidup. Para leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai manunggal ing pepesten, menyatu dengan garis nasibnya sendiri. Pada tahap ini, siluman penarik duit tidak lagi dipanggil, tidak lagi diuji, dan tidak lagi dipertanyakan. Ia menetap sebagai penjaga hidup, bukan hanya penjaga harta. Weton pon yang sampai ke bab 6 biasanya mengalami perubahan batin yang sangat halus namun dalam. Ambisi besar mereda, amarah mudah padam, dan hati terasa lebih lapang. Bukan karena menyerah,
Tetapi karena sudah paham bahwa hidup tidak perlu dilawan, cukup dijalani dengan selaras. Dalam primbon kuno tertulis, nalika manungsa wis orang ngoyak bandha, banda sing ngoyak manungsa. Ketika manusia berhenti mengejar harta, justru harta yang menjaga manusia. Pada fase ini, rezeki datang dalam bentuk yang berbeda. Bukan selalu uang, tetapi keselamatan, kesehatan, ketenangan, dan keberkahan keluarga. Weton Pon jarang jatuh pada kehancuran total. Sekalipun diuji, selalu ada jalan keluar yang terasa ajaib. Inilah tanda bahwa pagar rezeki sudah berubah menjadi perisai takdir. Siluman penarik duit di bab 6 digambarkan tidak lagi berwajah menyeramkan, tetapi bercahaya lembut. Ia hadir dalam keputusan yang tepat, firasat yang menyelamatkan, dan pertemuan-pertemuan kecil yang mengubah arah hidup. Ia tidak menarik uang secara kasar, melainkan menjaga keseimbangan agar weton pon tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Primbon mengingatkan satu hal penting di fase ini, jangan merasa paling benar. Karena ketika seseorang merasa sudah sampai, disitulah kejatuhan bisa dimulai. Maka weton pon sejati di bab 6 justru hidup sederhana, rendah hati, dan tidak suka mengumbar kisah suksesnya. Ada tanda kuat seseorang telah memasuki bab 6. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu, apa yang memang menjadi takdirnya akan kembali dengan cara apapun. Leluhur menyebut kondisi ini sebagai sultan sejati tanpa mahkota. Tidak perlu pamer kekayaan, tidak haus pengakuan, tetapi kehadirannya membawa rasa aman bagi orang sekitar. Ucapannya didengar, keputusannya dipercaya, dan doanya sering terkabul tanpa banyak ritual. Namun bab 6 juga membawa amanah terakhir, menjadi penuntun, bukan penindas. Weton pon yang sudah dijaga takdirnya tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain. Karena jika kekuatan dipakai untuk keserakahan, maka penjagaan akan berubah menjadi pelajaran keras. Maka pesan pamungkas primbon ini sederhana namun berat, jaga adab sampai akhir usia. Hormati orang tua, leluhur, dan kehidupan. Karena rezeki sejati bukan yang menumpuk di tangan, melainkan yang menenangkan jiwa. Jika Anda weton pon dan merasa hidup Anda seperti selalu ditolong di saat genting, bisa jadi Anda sedang berjalan menuju bab 6. Dan jika sudah sampai, jangan banyak bicara. Cukup jalani dengan syukur. Rahayu. Disinilah kisah weton pon mencapai kesempurnaannya. Terima kasih sudah menyimak kisah dahsyat primbon ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ramalan hiper melimpah berikutnya. Rahayu kanggo panjenengan kabeh.